Saya udah 3 kali tampil di Geraha Mu'alaf gitu kan. 3 kali debat di Geraha Mu'alaf. Sebenarnya 4 kali ya, sudah 4 kali. Yang satu via Zoom waktu itu. Iya. Zoom. Jadi yang Zoom ini saya nggak ke rekod yang sebelah mana nih. Saya belum pernah ngecek. Gitu. Tiga kali debat di Geraha Mu'alaf. Sebenarnya 4 kali ya, sudah 4 kali. Yang satu via Zoom waktu itu. Iya. Zoom. Jadi yang Zoom ini saya nggak ke rekod yang sebelah mana nih. Saya belum pernah ngecek. Gitu. Ya, Frankie Chandra ini sudah kalah kan ya dia? Sudah pernah debat di mana aja? Atau masih pendatang baru juga? Udah lama juga karena dia ada di grup saya juga ternyata. Oh, begitu. Ya, artinya dari pertanyaan-pertanyaannya dia memang seorang yang mengerti kristologi lah. Ya, dia bilang kan di kitab Kisah Para Rasul Yesus kan disebut hambamu. Iya, saya bilang Yesus itu sebenarnya Yesus bukan hamba tapi dia menghambakan dirinya. Sama seperti anak presiden. Anak presiden juga bisa menghambakan dirinya, dia bisa jadi nyapu-nyapu. Apakah karena anak presiden menyapu-nyapu jadi dia tukang sapu? Kan tidak gitu. Jadi Yesus itu menganggap dirinya hamba Allah karena dia melakukan kehendak-kehendak Allah. Dia mengambil tubuh manusia, tubuh seorang hamba. Karena kalau dia mau coba kalau misalnya Yesus tidak mengambil tubuh hamba, misalnya dia dengan kakinya bagikan tembaga dalam perapian, suaranya bagian serba, yang ada dia sekali ngomong seluruh bumi hancur. Makanya dia mengambil tubuh hamba supaya kita bisa ngobrol. Jadi dia bukan hamba tapi dia menghambakan dirinya. Iya. Gitu. Jadi saudara, untuk masyarakat yang di luar Kristen sebenarnya mudah untuk menerima Kristus. Terkait semua bantahan-bantahan yang sampean simpan, sampean jadikan bahan senjata untuk menyerang kekristenan, itu mudah sekali dipatahkan menurut saya. Seperti ini. Semua tulisan-tulisan itu sebenarnya hanya redaksional saja. Pada intinya Allah yang ada di atas itu tidak terselami dan boleh dikatakan sebenarnya tidak ada. Kalau saya mau mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, saya mungkin dikatakan ateis. Tetapi begitu Allah hadir ke dalam dunia dan menyatakan dirinya sebagai anak manusia, dia menjadi ada. Kalau seandainya lah dulu Allah tidak menjadi manusia, apa yang akan terjadi? Allah tidak ada menurut saya. Kalau Allah tidak menjadi manusia, Allah tidak ada. Sama seperti misalnya gini, saya ngaku orang kaya. Bang Noto, saya ini orang kaya, Bang Noto. Saya bilang. Nah, akhirnya Bang Noto bilang begini, berapa mobilmu juga? Saya nggak punya mobil. Oh, mungkin duit juga nggak ada. Lalu atas dasar apa saya kaya? Ya atas dasar saya ngomong kaya. Sama seperti itu. Allah itu kan nggak kelihatan, tidak bisa diserupakan pula, ya kan? Udah nggak kelihatan, tidak bisa diserupakan pula. Tidak, katakanlah dulu misalnya tidak, sebenarnya dia wujudnya manusia, tapi karena dia bercahaya jadi dia tidak kelihatan. Ya mungkin satu poin lah ya bahwa Allah itu tidak kelihatan karena dia tidak mau menampakkan dirinya. Tapi kalau udah dikatakan Allah tidak kelihatan, terus tidak bisa diserupakan dengan apapun, 2 kali hilang, 2 kali gelap gitu. Udah gelap sekali ditambah gelap lagi, akhirnya orang ini apa-apaan sih kan gitu. Makin nggak jelas. Iya. Kalau misalnya dia tidak kelihatan, mungkin dia lagi ke pasar atau mungkin dia ngumpet misalnya bersembunyi di tahtanya atau di surganya sehingga dia tidak bisa dilihat orang karena dia memang tidak ingin dilihat. Tapi sebenarnya dia ganteng. Allah itu ganteng sebenarnya. Ya kan? Jadi tapi karena dia sudah mengatakan dirinya tidak kelihatan dan ditambah pula
Oh. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. makin Akhirnya makin bingung kita, makin bingung. Makanya saya bilang, sebenarnya 2 kali manusia ini dibikin pusing. Sudah tidak kelihatan, sudah membuat kita pusing. Ya kan? Iya. Saya ingin ketemu Allah, tapi Allah ada di mana? Allah tuh nggak bisa dilihat. Mungkin Allah tuh nggak bisa dilihat karena mungkin dia terlalu ganteng, ya gitu kan? Salaman lagi kan? Iya kan? Iya. Terlalu ganteng kan? Iya. Terus, oke lah. Tapi ternyata bukan terlalu ganteng. Iya. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tidak bisa diserupakan dengan apapun, tapi merasa lebih ganteng daripada yang paling ganteng. Nah, itu yang udahlah, tutup aja berarti saya nyala jadi orang ganteng. Jadi gimana ya? Sebenarnya ini memang, aduh, dalam hati saya ini sebenarnya dari mana pelajaran ini? Kadang-kadang saya bertanya. Akhirnya endingnya bagaimana itu debat itu? Oh, itu 1,5 jam loh ya? 1 jam Iya, setengah. iya. Jadi begini, ntar dulu. Pada saat, nah gini, kalau Allah tidak menjadi manusia, kalau seandainya Allah tidak akan menjadi manusia seperti ajaran dari saudara kita Muslim, sebenarnya lu cuma menghayal jatuhnya. Kalau Allah tidak menjadi manusia, maka dia bukan Allah lagi. Sekarang begini, dia tidak pernah menjadi manusia dan dia tidak pernah menyatakan dirinya. Tapi kan dia menyatakan melalui para nabi. Loh, nabi itu pun tidak menyatakan Allah, dia hanya mendengar suaranya. Iya kan? Oh, saya mendengarkan suara Allah dari malaikat Jibril, ya kan? Nah, Allahnya ada di mana? Allahnya nggak kelihatan. Kapan dia datang? Dan dia nggak akan datang tiba-tiba mau ngakimin. Ih, udah nggak pernah datang tiba-tiba mau ngakimin orang. Jangan-jangan bohongin nih. Bisa aja saya iseng kan? Bohong loh. Bohong loh. Lo ngaku-ngaku Tuhan, sebenarnya lo bukan ngaku Tuhan. Sebenarnya jangan-jangan lo emang mau ngerjain gua loh. Iya. Kalau saya sendiri berpendapat Allah yang tidak mampu ada, Allah yang tidak mampu jadi manusia, Bukan Allah. itu Allah yang persepsi. Jadi hanya persepsi kita lah membayangkan tentang Allah. Oh, Allah itu harus begini, Allah itu harus begini, Allah itu harus punya surga, Allah itu harus punya neraka, dan dia nggak mungkin kelihatan seperti Makanya saya itu. Itu hanya katakan, persepsi. kalau Allah itu tidak menjadi manusia, maka kita sedang berada di berenang di dunia hayal. Kita ini sebenarnya lagi main sinetron. Iya, menghayal gitu kan. Ini cuma semuanya jadi bohong-bohongan. Coba katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Oh, maka Muhammad telah melihat pada waktu Allah menciptakan planet Mars. Dia putar itu tanah digini-giniin. Kalau seandainya Muhammad melihat Allah menciptakan planet Mars, mungkin saya nggak percaya. Saya udah ketemu sama Allah. Dia orangnya dahsyat, ganteng, keren gitu kan. Mungkin akan masuk akal. Tapi Muhammad pun tidak melihat. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Terus ngaku maha kuasa pula. Ya sebenarnya kita nggak perlu dia lah. Orang kita nggak butuh Tuhan lagi. Iya. Ya kita juga bisa makan sendiri, kita bisa kerja sendiri kok. Jadi Tuhan itu wajib menjadi manusia. Wajib. Kalau nggak wajib namanya bukan Tuhan. Jadi alasan-alasan itu. Kalau Tuhan tidak pernah menjadi manusia, Tuhan tidak pernah menyatakan diri dia. Sebenarnya Tuhan itu nggak ada gitu.
Kenapa harus? Kecuali kita juga hidup di dalam mimpi. Sebenarnya Luga ini dan Noto ini sebenarnya bukan orang. Sebenarnya ini cuma halusinasi. Jadi kalian yang kalian nonton ini sebenarnya bukan real. Ini cuma hayalan kalian. Ini YouTube ini bukan saya masuk akal. Saya pun percaya bahwa Tuhan itu nggak kelihatan. Kalau saya pun nggak kelihatan. Coba misalnya Bang Noto, saya nggak ngeliat Bang Noto, nggak ada. Iya. Cuma kursi doang. Iya. Terus saya ngomong, kan nggak masuk akal kan? Iya. Nah makanya karena kita nyata, Tuhan pun harus nyata. Kalau kita nyata, Tuhan nggak nyata, jatuhnya lo mimpi, Iya. menghayal udah. Menghayal. Gitu. Di pengadilan manapun lo pasti kalah. Kalau pasti. Iya. Hakim bilang begini, mana dia orangnya? Dia nggak kelihatan pak. Apanya yang nggak kelihatan? Ya dianya. Lah. Kan kamu bilang dia orangnya baik. Tidak bisa dijadikan barang bukti. Tidak bisa. Iya. Nah kebenaran itu kan harus ada bukti. Harus ada bukti. Jadi kalau kamu Jadi mengatakan sahnya itu Tuhan tidak kelihatan. Iya, kalau di pengadilan itu sah harus ada barang buktinya. Ini loh barangnya. Makanya orang yang menyangkal Tuhan menjadi manusia itu menurut saya adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Mungkin ada ayatnya di Perjanjian Lama. Tidak ada lagi orang yang lebih bodoh apabila dia tidak percaya Allah menjadi manusia. Tidak ada lagi yang lebih bodoh daripada itu. Menurut saya, nggak ada lagi. Itu udah ibarat kata kalau King of King, raja di atas segala raja, maka itu adalah bodoh di atas segala bodoh. Bodoh di atas segala bodoh. Iya. Kalau sampai dia tidak percaya bahwa Tuhan menjadi manusia, makanya orang yang percaya kepada Yesus itu dikaruniakan kecerdasan 10 kali lipat. Iya. Jadi, coba saya meminta semua umat muslim di Indonesia ini 260 juta, buka paradigma kalian. Benarlah firman Tuhan dikatakan Kejadian 1 ayat 28 bahwa manusia menciptakan, bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Itu pegang. Menurut gambar dan rupa. Itu kontra dengan Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Itu kontra. Jadi nggak usah kau cari persamaannya. Itu udah ayatnya sebenarnya begini, kalau kita berandai-andai. Satu-satunya Allah yang benar, yang seperti gambar dan rupa Allah, dan juga kepada Yesus Kristus, ya, Tuhan Allah kita, gitu ya? Ya, percaya kok. Kan Allah ini kan artinya kan wujud dari Allah yang tidak kelihatan, yang ada di surga sana. Iya. Itulah Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah penjelmaannya. Iya. Mengenal penjelmaan Allah di dalam Yesus, bukannya jadi Yesus diutus terus Yesus jadi nabi, bukan seperti itu. Oke. Luar biasa, udah setengah jam berlalu. Satu lagi nih, Apa tuh? kalau Tuhan berwujud manusia, maka dia akan tinggal di dalam satu rumah, tinggal di dalam satu istana, tinggal di dalam satu tahta. Kalau Tuhan tidak berwujud, dan kamu mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini tinggal di dalam Tuhan, Tuhan gak bisa tinggal di sorga, tapi sorga tinggal di dalam Tuhan. Ya betul, Tuhan itu memang maha kuasa, Tuhan itu tidak terbatas, tetapi dia tetap harus punya wujud, karena wujud itu adalah bagian dari kemuliaannya. Ya, itu. Kalau orang gak punya wujud, dia gak akan bisa disebut mulia. Coba angin, ada nggak? Betapa mulianya angin ini, kan nggak ada orang bilang. Betapa mulianya ketidakadaan, kan nggak mungkin. Iya. Mulia itu karena dia pakai jubah, mulia itu karena dia rambutnya bagus, kulitnya bagus, tampangnya keren, itu mulia. Tapi kalau tidak kelihatan, ya nggak mulia lagi, orang nggak ada. Tidak bisa diterjemahkan. Jadi tolong tidak bisa teman-teman, ini akhir zaman, tolong diluruskanlah paradigmanya. Ini seperti benang kusut yang, aduh gimana ya, benang yang udah terkusut, ini betulinya ini susah. Jadi tolong cara berpikiran kalian tuh bikinlah yang lurus gitu loh. Lurus, biasakan lurus itu indah. Kalau pikiran kita lurus, ingat, ketidaklurusan itu identik dengan kesusahan dan kemiskinan dan kebinasaan. Iya. Akulah jalan yang lurus gitu. Semua pasti mau bahagia kan. Semua pasti mau indah kan. Makanya hidupmu dikit-dikit cerai, nangis, kawin, miskin, ujung-ujungnya binasa, meninggal, masuk neraka.
Meninggal masuk neraka. Karena berpikir Allah tuh gak kelihatan. Coba kalau lu bilang bahwa Allah itu keren, Allah itu ganteng, dia wujudnya seperti manusia, tatanya bagaikan nyala api, kursinya bagaikan sesuai dengan yang tertulis di sini, pasti gue yakin lo gak akan cerai. Iya. Gue yakin lo akan diberkati Tuhan. Gue Iya, yakin lo akan kaya senyum. raya. Gue yakin lo Bahagia. nggak akan berbuat jahat terhadap sesama. Iya, begitu mati masuk surga. Karena hidupnya udah tenang. Iya. Kalau hidup udah tenang, Sejahtera, sentosa, bahagia, sehat, walafiat. Habis itu mati masuk surga juga. contoh misalnya, Benar, kan katanya Tuhan Yesus menikah. Ini kan pemikiran yang membuat lo tambah miskin, tambah susah. Ujung-ujungnya lo ngumpulin terus. Lu bilang Tuhan Yesus menikah, dia itu Tuhan, Iya. dia nggak mungkin menikahin ciptaannya. Iya. Dialah yang menciptakan seks. Ngapain dia harus menikah dengan seseorang yang jauh di bawah derajatnya? Itu. Jangan kau pikir-pikir. Hati-hati. Nah, Yesus aja bilang begini. Yesus bilang begini. Nanti di sorga orang hidup tidak kawin dan mengawinkan. Iya. Stres lagi kan lo? Stres lagi, Lo gitu. bilang dapat 70 bidadari. Itu aja lo udah bertentangan dengan ucapan Yesus. Ngapain pula lo bahas Yesus nikah? Yesus aja bilang di sorga nggak ada pernikahan. Sementara lo masih ngotot. Mungkin di bumi nggak dapet cewek kali ya. Dapat juga, pasti dapat lah. Tapi mungkin mungkin cintanya sebentar aja. Sudah cinta nih, tapi nggak sampai setahun. Orang cintanya kalau tidak percaya sama Yesus itu pasti merana. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada cinta. Iya. Cintanya itu tuh ada sih cinta, cuma Ya, ecek gitu loh. tunggu, tapi terus layu. Iya. Layunya Ujungnya cinta. cerai. Ujungnya cerai. Nikahnya 3 kali. Ujung-ujungnya ditinggal tanpa Ujung-ujungnya cerai. nangis. Ujung-ujungnya bunuh diri. Seperti itu. Jadi kenapa bangsa kita ini menjadi bangsa yang miskin? Indonesia ini kan sebenarnya negara kaya. Kita lihat ikannya, emasnya, segala macam. Harusnya negara ini harus negara yang paling kaya. Iya. Tapi kenapa susah? Itu yang tadi, karena lu bilang Tuhan nggak kelihatan dan nggak bisa diserupakan dengan apapun. Itulah masalahnya, sehingga Tuhan mau ngasih ke bangsa ini 2 triliun dolar, kata Tuhan nggak jadi dah. Lu cari duit aja sendiri. Akhirnya ada yang ngamen lah, ada yang jadi preman, ada Makanya yang memeras. saya dengar dari teman saya, Bang. Kalau sensus di Jakarta itu jumlah pengamen sama jumlah orang, banyak pengamennya. Itu teman saya, Bang, bilang begitu. Bener nggak itu, Bang? Banyak pengamennya, Bang. Saya kan dulu kan ngamen, jadi saya tahunya betapa susahnya hidup itu. Iya. Tapi karena saya Tuhan, gue bilang Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberkati aku, gue bilang. Jadi ya bukannya kita gimana ya, bukan kita menghina orang-orang yang di jalan ya, tapi Iya. pada saat engkau berseru kepada nama Yesus, ini khusus para pengamen yang ada di bumi. Iya. Saudara, Bukan cuma pengamen yang ada di Indonesia. untuk pengamen ya, untuk para pengamen, saudara. Jadi jangan berkecil hati. Sebenarnya saya juga dulu pengamen, saudara. Saya mau kasih cerita, saudara. Bener ini, saya cerita, Bang. Saya mau kesaksian sedikit, saudara. Saya dulu ngamen dari Di mana? dari Wah, dari apa? Pojowati. Dari sekolahan STM Pojowati yang di Lampung Tengah tuh. Lagu apa? Lampung Tengah sampai ke Raja Basa. Buset. Sampai ke Raja Basa 1 tahun saya ngamen waktu itu. Pengamen jadi Lagu pengamen. apa waktu itu? Jadi kalau kita ngomongin pengamen, kita bukan mendiskreditkan pengamen. Kita ini juga Kita master. berbagi. Kita mau berbagi bahwa kita sama-sama pengamen. Gitu. Tapi jangan salah, pengamen lagi diangkat Tuhan. Iya. Pengamen lagi naik daun. Tapi dengan satu syarat. Percaya kepada nama Yesus Kristus. Nah, ini yang penting, saudara. Kalau lo para pengamen percaya kepada nama Yesus, Ini penting. pasti you akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Para pengamen kalau percaya Tuhan Yesus, yakinlah kalau Saya pernah ngamen, Bang. Iya. Nah, Ngomong-ngomong soal ngamen ya. ini ngomongin ngamen ini. Jadi waktu itu saya kan haus banget. Ya. Belum dapat duit. Jadi kalau saya ngamen itu, saya biasanya 2 kali kontekan. Itu
saya langsung kasih buat persembahan sulung, yang kedua sama persembahan untuk Yerusalem. Jadi ini udah tiba bagian buat saya. Jadi Sebentar Bang, tahan dulu sebentar. Ini bisa ditahan ya? Boleh. Maksud saya ini nanti bisa kita compare ke video berikutnya supaya menarik untuk pemirsa gitu kan. Oke, boleh. Kita closing dulu ya. Oke. Oke pemirsa, nantikan video selanjutnya tentang kesaksian Bang Lugas sebagai pengamen. Yes. Oke, kita say goodbye. Say goodbye. God bless you. God bless you.